Inspigo. Inspiration on the go. Oke, ketemu lagi di Insight Innovation bersama Yoris Sebastian dan juga gue Leonardo Ringo. Dan udah lama nggak ketemu Yoris, apa kabar Yoris? Baik. Baik ya. Terus saking lama nggak ketemu, sampai gue nggak tahu postingan Yoris gimana. Jadi gue kayak di algoritma gue dijauhin sama Yoris. Terus tiba-tiba gue ngeliat algoritma Yoris agak beda nih pas gue liat postingan lu tuh Riz, yang tentang yang lu bikin karusel kan. Biasanya kan lu gak pernah posting kayak gitu kan. Ya, belakangan postingan ini lu gua ini foto-foto gitu-gitu biasanya kan, kegiatan lu segala macam. Terus tiba-tiba lu posting karusel, terus tiba-tiba lu apa kayak I'm assuming itu AI ya. Yang sketches-sketchesnya. gambarnya ya. Jadi kan, sebenarnya gue sempat mikir, oh Yoris gambar lagi. gue nggak pernah bisa gambar, tapi sebenarnya balik ke majalah keris kan, majalah sekolah. Iya. Kalau dulu gue nulis yang gambar itu Dimas Jai. Oke, saudara iklan ya. Iya. Nah, ini nih Riz, yang gue bingung tuh kenapa lu tiba-tiba melakukan hal itu. Pas gue baca, karena gue juga ngeband nih. Gue ngeband terus sering tuh tur keluar kota, bla bla, dapat hotel, bla bla, dan bahasan tentang hotel waktu itu. Iya. Apa sih what's so big deal about that sampai lu bikin apa namanya ya, satu postingan yang dedicated dan berbeda untuk hal itu gitu. Iya, jadi sebenarnya belakangan nih gue, karena memang udah nggak ada program rutin di radio ya, akhirnya ya gue mencoba mencari form komunikasi gue. Oke. Dan akhirnya gue pilih itu karusel. Oke. Ada alasannya nggak? Ya karena kayaknya gue kan suka nulis. Terus dengan kemampuan sekarang kita bisa pilih art style-nya. Terus AI akan membantu. Oke. Tapi tentunya pada saat ada branded placement, gue pakai manusia. Oke. Jadi manusia ditinggikan. Tapi kalau yang gratis-gratis, gambar aja biar cepet. Nah, postingan hotel tuh sebenarnya gara-gara gue, biasalah November, ya September, Oktober, November, Desember tuh gue banyak banget seminar. Sama kita ngamen. Tapi bedanya gue ngamennya seminar kan. Nah, satu hari gue ke Sorong. Oke, Papua ya. Papua. Pesawat itu hanya ada satu kali sehari. Iya. Yang naik Garuda. Jadi nyampe sana jam 7, kalau nggak salah 7 kurang lah ya. Dan besok paginya gue juga pulangnya misalnya jam 9, ya jam 7 gue harus check out kan. Nah, pas gue dateng, wah kamarnya belum ready. Ya udah. Oh, lu udah sampai ke hotel nih. Ya. Oke. Ya udah, gue bilang gue tunggu aja. Tapi kayak panitia nggak enak, nggak lama, cuk, kasih kunci kan. Senioritas banget nih. Padahal gue nggak minta. Iya. Nah, refleks dong. Misalnya gue datang berempat, yang lain gue tanyain, yuk kita ke kamar. Oke. Mas Yoris saya dulu katanya. Jadi Yoris dapat kamar duluan. Iya, pas usut punya usut. Ternyata tuh dibayar, namanya early check-in. Di hotel itu ada fitur early check-in gitu? Iya, nggak tahu lah panitianya usaha, ya karena bayar, ya Yoris aja. Oh, 3 temen lu nggak? Gue bisa. Ya panitia peserta. Untung gue nggak ikut di situ tuh. Demo gitu kan. Nah tapi kan gue jadi mikir kan, wah masa sih udah 2025 akhir gitu, kita hidup di era fleksibel. Semua gampang gitu ibaratnya. Beneran nih hotel masih sistemnya kayak gitu. Check-in jam 3, check-out jam 12. Itu sekarang common industry. Iya, biasanya memang jam segitu kan? Iya. Zaman dulu gue masih ngerasain check-in 12, check-out 12. Tapi dirasa terlalu mepet untuk kamar dibersihin. Jadi sekarang international itu bilangnya check-in jam 3 yang dijanjikan. Kalau lu beruntung bisa lebih awal, tapi kalau udah jam 7 hitungannya udah early check-in. Gitu kan. Padahal karena pesawat cuma satu kali, ya besok jam 7-nya juga harus check out. Karena ngejar pesawat jam 9 balik ke Jakarta. Ya udah, gue browsing. Wih, ada hotel di Bangkok namanya U Saturn. 24 jam dari lu terima kunci. Browsing lagi, The Berkeley Hotel di London. Ini dua-duanya hotel gue belum pernah ya. Tapi gue cek, gue browsing. Dan hotel chain bagus ya? Kalau yang U Saturn itu chain dari AHS Thailand. Kalau Berkeley gue nggak tahu. Tapi intinya ya mereka sudah menerapkan itu. Ya, buat gue
kalau ada 2 yang bisa, kenapa yang lain enggak? Gitu kan. Itu mengganggu pikiran lu banget tuh, Riz, ya? Ya, nah, dan gue sekarang belakangan emang akhirnya sering nulis karusel tuh yang hal-hal kayak gitu. Bisa film, bisa buku gitu kan. Ya udah, akhirnya gue posting. Pakai si karusel itu, pakai ada ilustrasi hitam putih kan. Gue bilang, kenapa yang lain gak bikin ya? Oh, itu main question ya? Iya. Karena kalau bisa, apalagi dikerja sama nama airline, ya airline juga seneng dong. Misalnya di beberapa titik itu ada hotel yang menerapkan itu, dia bisa kasih tahu. Kita kan pesawatnya pagi banget. Ini ada nih, misalnya 2-3 hotel yang menerapkan 24 hours. Mungkin lebih mahal sedikit juga dikejar. Iya. Nah, tapi gue lempar aja dulu. Enaknya di sosial media kan gitu kan. Kita lempar aja dulu. Sifatnya waktu itu masih pertanyaan. Kenapa ya? Kok hotel-hotel tidak melakukan hal ini? Iya. Rame. Komen. Konsumen pasti seneng. Setuju Mas Yoris gitu kan. Iyalah, konsumen seneng dong. Iya. Bener pure 24 hours kan kita Gak bayar. fair. Kan? Kadang-kadang ada yang curhat. Ada yang gue dapetnya kamar jam 5 sore. Iya. Besok jam 12 check out juga. Gue pernah tulis check-in jam 8 malam. Sama jam 12 kan? sih ya? Iya kan, gak bisa nih. Gue kan late banget check-innya. Besok kasihlah sampai jam 2 siang. Gak bisa. Nah, terus? Konsumen seneng, hotelier sama ex-hotelier ngamuk. Oh, di postingan lu itu? Tapi itu yang membuat algoritma jadi seru kan? Seru. Wah, Mas Yoris nih katanya gak pernah kerja di hotel. Ya udah. Oh, ini yang pihak hotel ya? Itu akan terjadi housekeeping nightmare. Karena cara mereka ngatur shift karyawan-karyawan untuk ngebersihin kamar ya. Nah, dan di komen itu banyak banget orang-orang bilang Janevala di Bandung. Ada yang menginfokan bahwa di Indonesia ada? Ada, di Bandung ada katanya. Dan ini udah lama Mas Yoris. Saya udah sering, saya selalu kalau ke Bandung nginep di situ. Dan alamatnya juga bagus di Jalan Aceh kalau nggak salah. Oh, dekat Riau sana. Iya, gitu kan. Jadi emang daerah juga bagus. Oh, jadi bukan hotel airport ini ya? Bukan. Janevala ini ya? Yang gue di Sorong juga bukan, itu hotel biasa gitu kan. Ya udah, gue wawancara lagi hotel manajernya yang sudah bekerja di Janevala dari pertama kali buka, which is itu 8 tahun yang lalu. Oke. Jadi hotel ini baru mulai 8 tahun yang lalu. Dia sudah menerapkan. Langsung menerapkan 24 hour check-in. Apa katanya, Riz? Kenapa dia menerapkan itu? Maksudnya dari ribuan hotel di Indonesia, kenapa mereka menerapin itu gitu? Yang pasti yang pertama dia bilang gini, kita makasih banget Mas Yoris, gara-gara postingan Mas Yoris, hotel kami disebut-sebut banyak banget. Jadi walaupun dia udah menerapkan hotel 24 hours stay ini, cuma gak ada yang ngangkat. Belum pernah sebegini banyak orang yang ngebahas. Jadi makasih, itu pertama. Tapi yang kedua dia bilang, kita gak boleh ngambil kredit. Karena ternyata 8 tahun yang lalu pas Janevala buka di Bandung, nama hotelnya You Janevala. Oh, oke. Jadi satu chain sama si Bangkok itu. Oh, jadi before they were Janevala, they were You Janevala. Jadi You Hotel, ya kan? Konsep hotel gitu loh yang. Mereka masih bersama tuh sampai sekarang enggak. Jadi kayaknya gara-gara pandemi kan drop banget. Ya, dia pikir mendingan gue jalan sendiri kali ya. Gue juga nggak terlalu tanya, tapi intinya kita nggak boleh ambil kredit. Yeah. Kita waktu itu masih tergabung, tapi pada saat sudah tidak tergabung, dirasakan itu bagus ya diteruskan. Oh, jadi ini kayak fitur warisan dari grup sebelumnya gitu ya? Iya, karena dia dari awal udah 24 hours stay. Dan nggak ada masalah. Nah, yang ketiga gue tanya, Pak, ini di komen banyak banget Pak bilang, housekeeping nightmare. Terus, baik dari sisi jam kerja, karena ngebut kan, bikinnya sama, mungkin jumlah orangnya jadi banyak banget. Pastilah. Nah, karena kan sebenarnya jadi random ya. Kalau kita pikir-pikir berarti kan yang housekeeping tuh ada yang shiftnya siang. Nah, atau ternyata kata Janevala, enggak. Rasio staff housekeepingnya sama aja.
sama hotel biasa. Oke. Yang difference apa? Kaget kan gue kan. Bedanya di mana Pak? Bedanya, nah ini dasar dari sebuah inovasi. Seringkali tuh inovasi hanya mengubah satu hal Yang simple mungkin ya? yang simple, tapi kenapa nggak dijalankan? Karena dari dulu udah begitu. Iya. Tradisi. Nah, buat dia, semua karyawan housekeeping dikasih tahu. Misalnya lo kerja seminggu 5 hari. Harinya keluar nih. Jadwalnya misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jamnya yang nggak dikasih tahu. Untuk si karyawannya? Jamnya baru tahu H-1 jam 10 malam. Oke. Dilihat besok yang check out paling banyak jam berapa. Masuk. Jadi sebenarnya jumlah karyawannya sama, malah check outnya itu nggak bersamaan. Jadi enak, nggak kejer-kejeran gitu loh. Hanya memang kalau high season dia agak repot. High season dia bilang itu bisa 15%, pas dateng kamar belum ada. Oke. Karena ya banyak mungkin yang high season itu masuknya sore, keluarnya sore. Ya kan, dia kan soalnya tidak menjanjikan jam berapapun lu datang pasti dapat kamar. Enggak, kamar available berdasarkan availability. Iya. Tapi begitu Leo terima kuncinya, misalnya jam 8 malam. Langsung argonya jalan 24 jam ya? 24 jam. Jadi kan fair. Even ternyata besoknya kita harus pergi jam 12, itu salah kita. Iya. Tapi jangan tadi kan, gue udah mau check in jam 3 nggak ada, dikasih kunci jam 5. Gue mau check out jam 5 nggak boleh. Karena check out harus jam 12. Jadi sesederhana itu. Tidak ada jumlah penambahan karyawan. Hanya mau. Jadi untuk karyawan tuh untuk mengetahui jadwal mereka berikutnya adalah H-1 sebelum mereka. Dia udah tahu harinya. Oke. Misalnya off day-nya hari Sabtu Minggu. Atau enggak off day-nya hari Senin Selasa. Ini bisa selang-seling gitu ya? Tapi jam kerjanya 8 jam dari jam berapa baru kasih tahu semalam sebelumnya. Wah, susah bikin plan tuh ya. Meetingnya sama Yoris kata, aduh gak bisa di jadwal gue belum keluar gitu. Ya kan, ini kan housekeeper. Oke, itu Chris kalau misalnya tadi kan lo bilang ya tentang break the tradition gitu ya. Banyak perusahaan mungkin ya. Ini kita ngomongin hotel aja kali ini. Ada yang gimana ya? Ya udah begini tradisinya gitu. Apa sih yang bikin biasanya sebuah industri besar gitu they don't have the courage to break the tradition gitu? Ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Ya, sebenarnya nggak apa-apa juga karena memang kalau hotel besar, ya misalnya gue dulu kan kerja di Hard Rock Cafe. Setiap gue mau bikin perubahan yang sifatnya food and beverage, itu approval lama. Oke. Beda gue bikin Alec Monday. Kalau misalnya lu bikin event yang nggak ada hubungannya F&B-nya. Nggak masalah, ya kan. Tapi begitu gue mau ngubah satu sistem di restoran, operations, nah itu lama. Oke. Jadi itu bisa dimengerti. Tapi yang tidak bisa dimengerti pada saat ada hotel lain sudah menjalankan, misalnya khususnya di Indonesia nih, sudah 8 tahun. And they're doing fine. Iya, kenapa lo nggak jalankan? Oke. Buat lo ya Riz ya, yang sering traveling nih Riz ya, apa sih keuntungan lu misal tiap kota nih ya, lu ada ketemu satu 24 hour check-in hotel, apa benefitnya buat lo? Jadi biar yang pengusaha hotel juga tahu nih, maksudnya for travelers kan itu that's very important, right? Traveler sangat important, terutama kota-kota yang dimana, jadi big group gitu ya, dia big hotel ini dia bisa prioritaskan dulu kota-kota yang memang jam penerbangannya itu tidak biasa. Atau tidak sering itu, atau tidak sebanyak itu. Iya, jadi satu kali sehari, artinya kan ketahuan. Jumlahnya ini pasti sekian, bahkan bisa diinfo ke airline-nya. Itu satu. Jadi start aja dulu dari kota-kota. Ya karena nightmare sih ya, kita check out, terus flight kita masih in 6 hours gitu. Iya, gitu kan. Jadi itu satu. Karena secara housekeeping udah proven. Gitu kan. Nah yang kedua sebenarnya ini peluang. Karena tadi hotel besar ini, hotel chain ini biasanya lama. Ya hotel-hotel kecil. Lu belajar, kalau perlu lu Zoom juga sama Janevala, tanya lebih detail dari yang Yoris tanya. Terus lu jalanin. Lu kasih tahu airline. Oke, tempat gue.
24 Bisa hour. 24 hour gitu. Passenger lu datang jam 7 kurang, nyampe hotel kita, langsung dapet. Bahkan menurut gue sebagai inovator, kalau ada yang begitu dan kebanyakan belum begitu, harga mahalin dikit nggak apa-apa. Iya, karena ada fitur ekstra kan. Iya. Which is 24 hour itu yang sangat penting ya buat orang yang sering traveling ya. Nah, kalau di kota besar, ini tinggal nunggu. Kalau udah semakin banyak hotel, gue bisa bilang hotel-hotel yang menjalankan ini kan hotel-hotel yang customer centricity. Iya. Mikirnya dari sisi customer. Makanya postingan gue pas posting, wow, rame banget. Yeay, semangat gitu kan. Nah, hotel harus beradaptasi. Ini sudah, sekarang malah udah 2026. Iya. Jadi menurut gue event di hotel-hotel di kota besar yang jam pesawatnya banyak, lu tetap perlu. Lu pasti in favor. Ya contohnya Janevala tadi, di jalan yang sama, ada hotel chain, gue posting di Instagram gue. Sekarang kan kalau di Agoda segala itu ada kelihatan kan, hari itu berapa kali di book itu real time. Iya. Nah, Janevala lebih mahal, tapi lebih banyak booking 30 kali di book, sementara hotel chain tersebut di alamat yang sama, hanya 20 kali. Wow. Itu. Terus pas ngobrol sama mereka apa, Aris? Maksudnya mereka juga sendiri juga menyampaikan ke lu nggak sih ada minusnya juga sih, Riz gitu. Ada nggak? Iya, minusnya lu nggak bisa dapat 100%. So far dia paling Maksudnya 100% apa ya? 100% okupansi. Oke. Kan kalau kayak gue dulu pernah bikin hotel di Bali, namanya Rumah Louis. Oke. Itu gue sistemnya jualan hotel bisa satuan, tapi mostly gue targetin 100% okupansi. Oke. Jadi bayangkan itu 78 kamar. You can book the whole hotel di Gianyar. Oh, bisa buy out ya? Ya, jadi 78 kamar kan, lu ber-100 misalnya, kan ada twin sharing. Ya lu book the whole hotel. Nah paling gue mainin adalah Senin sampai Rabu. Rabu itu pagi pas dia check out, kopernya pagi-pagi udah dikeluarin. Kamar udah keluar sehingga kita bisa antar ke bandara untuk grup check-in. Tapi kalaupun nggak bisa, gue naik mobil, gue nggak mau check out pagi, gue hire tambahan daily workers untuk dia jam 12 check out, kita siapin buat jam 3. Oke. Tapi mostly karena ini sifatnya MICE atau wedding, itu rata-rata bisa diatur bahwa ya kalaupun dia check out jam 12, kan ini check-in-nya jam 3. Iya. Masih bisa. Oke. Nah, Riz, kalau misalnya gue kan gue ngeband nih. Terus kalau tour gitu kita tuh nggak tahu nih, karena lu pernah bikin hotel tadi lu bilangnya. Misalnya gue berlima nih, Riz ya. Iya kan? Satu kamar nih. Berlima satu kamarnya, laki semua ya. Nah, itu apa sih, ada gak sih sebenarnya di industri hotel tuh kayak tadi kan kita ngomongin jam 24 hour check-in gitu ya. Menurut lo ini juga gak sih salah satu feature bagus juga gak sih buat hotel untuk kayak semacam kayak package. Kita ngomongin di industri lain yang which is hospitality juga, misalnya Airbnb misalnya. Ya kan? Mereka kan basically satu rumah 7 kamar, mau 20 orang juga silakan. Iya. Karena bisa share the pay gitu ya. Kalau hotel, is that really important menurut lo kayak gitu? Untuk bisa ada dari jumlah orangnya yang bisa menginap at the same time? Iya, jadi kalau misalnya kayak di London, karena gue dulu pernah tinggal 2 minggu, itu ternyata ada hotel. Tinggal 2 minggu sih, pendek juga tuh ya? Dibayarin British Council. Nah ternyata gue baru tahu, di sana tuh ada satu kamar-kamar kecil. Pots. Karena 2 minggu kan. Yeah. Terus yang kedua ada juga kamar-kamar yang tempat tidurnya tuh 3. Okay. Jadi bisa tuh tadi 2-2-1 atau 2-2-2. Nah hanya memang ini tidak semudah 24 hour. Oke. Karena kalau ini lu juga harus merubah konfigurasi kamar. Oke. Dan juga breakfast time ya? Iya. Jatah breakfast. Kalau breakfast sih mungkin bisa tetap ya jam 6 sampai 10 gitu ya. Couponsnya. Oh iya, Ya, nah itu kan tinggal angka sebenarnya. Hmm. Nah ini sebenarnya lagi-lagi peluang untuk hotel-hotel kecil. Oke. Misalnya kan banyak banget ya, kayak di Bali deh.
pas gue bikin hotel aja tuh, hotel udah banyak banget. Rata-rata industri 60%, hotel chain 80%, hotel lokal 40%. Nah, gue mau bikin hotel lokal. Buat gue sebagai seorang kreatif, bikin kamar 100 yang kepake 40 rata-rata setahun. Sayang banget. Nah, kalau lu nggak mau, salah satunya contohnya yang gue udah bikin Rumah Louis kan, 78 kamar, you can book the whole hotel. Tapi bisa juga kayak tadi, bikin hotel, dan itu bisa dua sebenarnya. Kamar, tempat tidur banyak tuh bisa buat band, bisa buat family. Gitu kan. Nah ini Airbnb style ya. Iya, nah ini jatahnya hotel kecil. Iya. Atau ya kayak di Eropa berapa tahun silam ya, pas gue bikin buku Langgas to Europe, bikin buku Generasi Langgas, terus akhirnya gue bikin buku Langgas to Europe. Di sana itu banyak banyak apa nyebutnya hostel. Tapi bagus. Jadi bayangin hostel, lu bisa pilih tuh. Nggak doji gitu ya. Ada yang sendiri, ada yang berdua, berempat tambah murah, berenam makin murah. Oh, jadi as you multiply it gets cheaper. Iya. WC dalam, WC luar. Iya. Tapi di Jepang juga sebenarnya banyak begitu ya. Iya, Jepang. Waktu itu gue Amsterdam itu ada tempat biliar, ada band, ada apa. Jadi dia bilang gini, kan lu liburan itu lu keluar. Atau enggak ya? You're not gonna stay in your room. Iya, lo bukan yang mau nikmatin kamar gitu loh. Jadi ya. Kecuali honeymoon Riz ya. Iya, makanya ini kan akhirnya punya market masing-masing. Yes. Tapi hostel tuh udah bisa diinovasikan tuh another level. Ada kitchen, jadi lu bisa masak, ya kan. Tapi kamar tinggal pilih. Nah ada waktu itu satu cewek, dia nggak mau bareng. Karena kalau di sana bebas, namanya juga Eropa kan. Nggak dipikirin tuh cewek cowok selama lu mau, bisa. Nah dia kan cewek. Nggak, gue mau pisah. Ada tuh yang kamar women only. Sendiri dia, lagi nggak ada yang lain. Agak syari gitu ya. Akhirnya digabung juga. Gue sendirian nih katanya. Bayarnya sama kan, bayar per orang. Tapi kalau lu bayar di kamar yang, ya kecuali kalau di kamar private sendiri pasti lebih mahal. Gitu loh. Jadi ruang untuk berinovasi itu selalu ada. Riz. Ini kan kalau kita balik ke 24 hour reservation tadi ya, atau check-in itu ya. Kan Genevala udah memulai nih. Let's say nih yang pengikut-pengikut lu lah, yang pengusaha hotel juga. Wah, gue gak mau sama dong sama Genevala. Ya kan? Mereka mungkin mau innovate something different. Right? Itu how to Riz? Masih ada room to wiggle gak sih kalau di dunia? Selalu ada, dan kadang-kadang hal kecil. Sebenarnya kayak misalnya lu jadi hotel yang terkenal karena lu sewa kamar udah termasuk charger. For your phones? Iya kan? Maksudnya karena charger itu nggak mahal tapi nyebelin kalau kita lupa bawa. Gitu kan? Atau ini corong apa? Misalnya lu ke Amrik tuh. Iya. Prongnya kan beda tuh. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Buat gue sebagai orang kreatif ini, kenapa sih nggak disiapin aja? Jadi pada saat lu browsing, beda. Atau kayak kemarin di Jepang. Dia hemat di orang. Dan menurut gue, jangan karena Indonesia banyak orang, terus kita tetap maksa harus banyak orang. Jadi kalau kayak di Jepang itu, ini ya, downtown, deket MRT. Tokyo nih ya, kita ngomongin Tokyo. Ya kan? Reception cuma 2 orang. Selebihnya alat lu self check-in. Nah, amenities-nya ditaruh di depan. Macem-macem. Sampai masker. Buat nggak kepikiran lu lah ya. Iya, tapi buat dia gue udah hemat di orang. Dan ngapain gue taruh di tiap kamar? Itu kan harus makan orang. Jasa orang untuk naruh-naruh. Taruh aja di depan. Ada CCTV sih. Mau lihat juga siapa yang ngambilnya. Lebih ngerampok gitu kan. Tapi ya di level society orang yang ke Jepang, ya dia ambil secukupnya. Nah itu jadi pertimbangan orang pada saat, karena gini kan, hotel kita deket MRT. Kalau di Tokyo yang deket MRT banyak banget. Nah lu bisa differentiate di mana. Jadi business development hotel itu menurut gue masih sangat amat banyak. Tapi jangan juga selalu mau bikin yang baru.
Kalau di kota lu tuh misalnya lu di kota yang sesuai kebutuhan ya. iya, maksudnya. memang butuhnya bikin kayak Janevala, Ya. 24 hour stay, ya bikin aja dulu. Setidaknya lu udah beda dari hotel-hotel lain yang masih terkungkung dengan kebiasaan lama yang emang zaman dulu ataupun sekarang itu work. Ya. Tapi dari POV hotel, bukan dari POV customer. You're not seeing this from the customer's Iya point kan? of view. Kayak kita gitu, wah udah deket MRT, bini gue kan, 24 "Wih, jam ini ada pula. macem-macem, dapat masker, ya kan? Padahal itu udah dihitung kosnya. Nah, itu kalau misalnya 24 hour itu, Riz ya, apa yang menurut lo hotel-hotel mau itu bintang 5, diamond atau 4, 3, 2, 1 segala macam, nggak terlalu belum terlalu banyak yang ngelakuin selain karena tradisi. Ada penyebab lain nggak sih menurut lo yang buat mereka tuh kayak why bother lah gitu? Enggak, ya itu. Ini berlaku bukan hanya di hotel. In every industry ada banyak sekali hal-hal yang kita lakukan karena kita nyaman dan sudah terbiasa. Oke. Itu yang tadi tradisi ya. Iya, istilahnya sesuatu yang ya proven kok. Nah ini orang-orang suka lupa. Best practice is an old practice. Best practice Is an old practice. is an old practice. Iya kan? Kita harus belajar. Best practice-nya apa? Gue selalu sebagai konsultan, kalau handle, ya misalnya mau bikin hotel di Bali, kan gue bukan orang hotel. Ya gue belajar dulu dari best practice-nya. Oke. Setelah gue tahu best practice-nya apa, gue sebagai seorang inovator, gue bikin new practice. Practice yang baru. Tapi lu gak bisa bikin practice yang baru kalau lu gak tahu best practice yang lama. Tapi menurut lu 24 hour ini bisa jadi ini gak sih? Something new di hotel industry in the future? Sangat bisa, karena Janevala bilang. Kalau Janevala bilang, oh tapi ini orangnya agak banyak. Nah itu menurut gue ya masih 50-50 ya. Tapi kalau jumlah karyawannya sama, ini cuma masalah mindset. Ini jadi kayak Kodak. Oke. If you don't do it, someone else I will. will do it for you. Kan sebenarnya Kodak yang nemuin kamera digital. Ya. Udah nanti aja. Takut nanti Kodak film kita nggak laku. Ya orang Jangan lain bikin bikin. kamera karena takutnya rollnya nggak laku, roll filmnya. Iya kan? Ternyata, Padahal dia yang pertama kali nemuin kamera digital. Iya. Bisa aja hotel gede tuh udah nemuin cara 24 jam 24 hour stay ini. Tapi jangan aja. Ntar kita rugi. Nggak dapet tadi early check-in. Padahal lu setahun berapa sih dapet early check-in? Rata-rata pengunjung hotel apa? Pasrah nunggu. Tapi sambil marah-marah. Tapi gue mau muter dikit nih, saya mau mundur dikit ya. Apa sih sebenarnya POV pengusaha hotel setahu lo ya, karena lo pernah bikin hotel juga. Tidak menerapkan itu misalnya gini ya. Gue kan POV pasti customer ya. Gue datang sorry nih gue telat dari pesawat gue delay. Gue biasa sampai jam 4 sore misalnya gitu. Terus check out jam 12. Maksud gue gini nih. Apa sih ininya mereka? Harus check out jam 12 late jam 1. Sebenarnya apa sih yang masalah terbesar? Kenapa gue gak bisa check out jam 12? Jam 4 juga gitu. Karena shift itu tadi apa sebenarnya? Iya, ya istilahnya itu gue juga nggak tahu ya. Siapa sih orang hotel pertama? Kan zaman dulu, mulai itu ya. zaman dulu mungkin nginep aja ya kan. Iya. Yang penting lo hari ini masuk, besok terserah lo jam berapa keluar. Mungkin ya kalau kita belajar sejarah. Tapi yang pasti kalau kita lihat dari at least zaman gue di Hard Rock Cafe, ada Hard Rock Hotel, itu udah kayak gitu. Oke. Jadi pasti ada orang yang duluan, dan akhirnya karena nggak ada yang bikin, ya udah. Itu pun udah geser, tadinya 12-12. Oke. Masuk jam 12, keluar jam 12. Which is yang dilakukan Janevala kan? Nah tapi kalau Janevala jam 12-nya bisa bebas. Iya. Kalau dulu tuh lu datang jam 4 sore, tetap besoknya jam 12. sore. Nah, Kalau dulu ya. pelopornya siapa gue juga gak tahu. Tapi ya udah kan, ya berarti itu kalau buat gue seorang inovator ataupun innovation consultant, kalau datang ke klien, gue riset, begitu dia ngomong, ya Mas Yoris dari dulu juga udah kayak gitu, bukan hanya di sini, di seluruh industri kita. Ini peluang. Jadi walaupun misalnya nih, risetnya tadi gue bilang gue masuk jam 4, gue keluar harus jam 4 juga misalnya gitu ya, kalau gue di Janevala gitu. Terus, padahal sebenarnya gue nggak butuh sampai jam 4.
Bisa jadi gue udah check out juga jam 2 gitu misalnya. Itu loss gak sih buat Janevalanya? Misalnya gue nginep di situ. 2 jam itu, the 2 hours itu. Untung dong. Karena kan artinya dengan lo check out jam 12, dia bisa jual lagi kamar lebih cepat. Padahal yang dia udah pikirin by system, Leo nih masuk jam 4, keluarnya jam 4 lagi. Ternyata jam 2 dia keluarnya. Udah keluar. Tapi itu menguntungkan tamu baru yang datang dan ternyata misalnya kamarnya kepake semua. Karena kan dia tidak pernah menjanjikan jam check-in. Yang dijanjikan begitu dapat kunci, 24 hours. Mungkin rumitnya tadi lu bilang ya, mungkin nggak sampai nightmare sih, tapi mungkin housekeepingnya memang harus fleksibel juga kali ya. Iya. Karena kan nggak semua orang akan keluar 24 hours exactly, right? Jadi misalnya tadi kan, dia udah lihat nih H-1 jadwal dilempar karena kamar lo tuh jam 4 baru dibenerin. Tapi lo jam 2 atau bahkan jam 12 udah check out. Ya nggak apa-apa, kamar lo belum diberesin. Karena yang beresin itu baru datang nanti jam 4, nggak apa-apa kan. Tapi kalau ada orang lebih, dia bisa beresin dulu kamar lo. Dan ini gue masih ngomong, Janevala ini masih manual. Iya. Lo bayangin, iya kan? Sistem. Belum ada sistem ya? Maksudnya bukan sistem. Bukan digitally tadi, atau whatever. H-1, ya paling housekeeping berapa orang kan. Cuman diliatin, dibikin kloternya. Jam segini, yang penting 8 jam kan. Dek, 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 dek. Misalnya di WhatsApp grup gitu kan. Nanti ke depannya AI. Oh iya. Hotel yang ribuan kamar, ini kan cuman mindset aja. Lo mau kasih atau enggak 24 hour stay. Dan mungkin nanti bisa ada sistemnya juga, sebuah aplikasi mungkin yang bisa ngurusin jadwal. Hotel kan untuk hotel besar tuh kayak gitu-gitu udah pakai sistem kan. Bahkan ke kamar aja udah smart TV. Yeah. Lo pesen makan segala macam tuh bisa dari TV kan. Ya ke depannya pasti ada. Tinggal ada yang mesen nggak? Tolong dong bikinin sistem seperti itu. Oke. Check out juga harusnya di hotel-hotel di China nggak ada reception sama sekali, Le. Iya. Dari check in, ini sebelum pandemi loh. Gue nginep di Flyshu Hotel di Hangzhou. Check in, tapi ada tour guide-nya ya. Oh, tour guide, oke. Nah, tour guide gue ngeri bahasa kan waktu itu. Dari check in, pakai muka. Karena udah daftar, kita pas facial recognition. Nah, jadi pas kita mau beli hotelnya, udah disuruh facial recognition di laptop kita. Datang, surut, udah ke lift, surut, buka pintu kamar, surut, kagak ada reception. Oke. Dan menurut temen gue yang tinggal di China, ya dia juga masih 24 hours, check in jam 3, check out jam 12, tapi karena mesin, selama ada, lo gini, curut, kasih. Dia early check in nih, nggak bayar ya. Terus iseng dia. Apply dari kamar, gue mau lihat check out jam 2, dikasih. Dia bilang, jadi saya dapetnya lebih dari 24 jam Mas Yoris. Ya itu manusia ngakalin sistem, nah itu agak rugi sebenarnya. Tapi dia hemat di orang, dia nggak usah bayar karyawan kan. Dan sebenarnya lebih fair. Ya hotelnya gak kepake, by system misalnya udah ditaruh kan, selama lu ada 20% gak kepake, kasih aja. Ya temen gue, itu komen di kolom komentar, saya malah dapat lebih dari 24 jam. Bentar dulu. Segitu itu kalau nggak di sini gue nggak bahas kan, kepanjangan karuselnya. Tapi kalau dari sini ngobrol-ngobrol ya gue bisa bahas. Jadi ada yang outsmart the system, ada. Oke. Tapi itu karena fully mesin. Tapi lo kebayang gimana deh? Kalau let's say kita ngomongin Indonesia deh, industri hotel ke depannya gimana nih? Setelah ada yang lo bahas tentang Janevala Hotel itu di Instagram lo, dan everybody went bananas gitu. Terus lo gimana? Ke depannya lo ngeliat industri hotel atau lo apa ya? You have something to say about the hotel industry ke depan di Indonesia gitu? Iya, buat gue 24 hour stay ini hanya satu dari sekian banyak inovasi yang harusnya dilakukan oleh hoteliers. Kata kuncinya inovasi sama customer centricity. Kita harus unlock creativity itu dengan empathy. Selama ini kan mungkin hotel di atas angin. Belum kayak tadi Leo bilang soal Airbnb. Ya. Ini di Indonesia Airbnb belum jalan. Iya, bisa dibilang gitu. Kan? Kecuali di daerah-daerah tertentu ya. Iya, kalau di luar negeri, lu cuman perlu punya space.
Lu mau punya kamar, Yes. lu punya apartemen, punya rumah. Yang ganti-gantiin handuknya tuh udah ada lagi. Iya. Lu tinggal bayar. Bener. Iya kan? Itu udah jadi Di sini the belum whole begitu ya? ecosystem. Di sini kan belum. Nih, murah nih segini, nanti bisa disewain Airbnb. Yang jagain siapa? Iya. Repot, ya kan? Siapa aja sih yang mengancam dunia hotel sebenarnya menurut lu selain Airbnb ya? Hotel-hotel kecil lah ya, kapsul, pods gitu-gitu. Nah, iya kan? Yang nawarin experience instead of just nginep ya. Iya, tadi kan Airbnb. Kalau dia nanti secara ekosistem ngerasa di Indonesia udah penting. Itu kan tinggal, ini masalah Airbnb belum merasa penting aja. Kalau dia penting, truk gitu kan, satu. Hostel yang keren tadi. Experience. Orang hanya buat tidur kok. Dan ada yang tempat tidurnya itu bagus. Kalau di Tokyo gitu, Amsterdam. Tapi experience-nya yang kuat. Ya kan, kamar tidur biasa aja. Kalau perlu satu kamar berlapan. Iya. Gitu. Itu juga kan, terutama di kota-kota besar mungkin akan kena. Iya. Apalagi Gen Z kan kita tahu ya, maksudnya yang kaum muda kan kadang-kadang experience above everything ya. Iya. Buat mereka kan. Dan buat dia kan, orang gue nggak di sana terus, Iya ngapain? ngapain Iya, juga iya. gue bayar. Kecuali tadi honeymoon, pengen di kamar terus, ya kan itu tetap ada market ya. Tapi kalau kita ambil market gede, ya tadi apalagi Gen Z nih, the future customer market untuk hotel-hotel ya sangat personalized, sangat mikirin keadilan. Oh iya. Ini worth it nggak? Jadi bukan berarti dia nggak mau beli tas mahal. Tas mahal dia beli karena worth it. Tapi misalnya ada sepatu mahal, ini Gen Z nih ya, masih kecil kan, SMP gitu ya. Ngapain orang gue cepet banget ini, kaki gue tambah gedenya cepet. Jadi dihitung sama dia. Beli plat, pada beli plat gue bingung. Piring hitam. Iya kan, piringan hitam. Ngapain? Penghargaan tetap musisi yang gue suka. Lah, lu udah ada Spotify? Beda. Spotify to find them. Iya. Once I really adore penyanyi ini, dia beli. Gue aja nggak pernah punya piringan hitam. Anak gue punya. Ya kan. Nah, jadi memang shifting. Yeah. Dan Gen Z sekarang sudah menjadi generasi terbesar. Hanya gue belum bikin bukunya aja. Wah, understanding Gen Z nanti ya. Kalau itu kan millennials tadi ya kan kita selalu ngomong dulu kan. Iya. Millennials adalah demografi terbesar. Sekarang udah nggak lagi. Berarti udah saatnya industri hotel karena kasus Janevala dan kasus yang lu posting di Instagram mulai ngelihat future market inilah ya, apa yang what do they need in the future, what do they want gitu kan, supaya nggak kayak industri-industri lain yang sudah tumbang juga ya, maksudnya karena perubahan zaman gitu. Dan jangan defensif. Defensif tuh gini kan. Harus open lah ibaratnya. Defensif tuh gini, wah gue kasih barang-barang di kamar diambil-ambilin. Itu maksudnya minibar nih. Iya bukan yang kayak amenities gitu loh. Oke. Sekarang kan dibikin tisu basah atau apa segala. Dibikin gede tapi dikunci. Iya kan? Itu aja kalau mau ngerjain. Udah kayak ini ya, buat madam kebakaran ini dikunci. Iya kan dikunci. Nah, lu bawa juga tempat-tempat kosong, serot, tetap kena. Tom and Jerry always win. Tapi kalau dilihatnya customer centricity, wah gimana nih? Gue taruh itu sebagai showcase. Mau ada cost-nya, mungkin ada yang jahil ngambil. Tapi sebagai showcase, di bawah atau online lu bisa beli kalau lu suka. Itu kan nggak defensif. Itu ngelihat problem jadi opportunity. Okay. Banyak sebenarnya. Ada Ace Hotel di New York. Itu. Di New York kecil, tapi cozy. Ace Hotel ya? Ace Hotel. ACE. Itu dia, bikin coworking space gratis. Di lobby? Lobby. Tapi di depannya dia bikin bakery. Yang ala-ala Starbucks. Oke. Either dijalanin sendiri atau disewa orang. Jadi udah bawa traffic. Dari situ bakery bisa bawa ke coworking space. Di atas ada pay TV. Oke. Tapi yang filmnya tuh curated. Jadi gue yang gini, aduh gue mau jalan-jalan tapi ini film keren-keren juga nih. Gue gak masalah bayar ya, gue tuh waktu. Tapi kalau untuk New York, kan kesana ada kerjaan lain. Iya, tapi kalau New Yorkers bisa jadi kan, nih hotel gak terlalu mahal, downtown Manhattan, tapi lokasi bagus ya. Other income-nya tuh dari macam-macam, dari bakery, dari ini. Banyak sebenarnya. Untuk sebagian mungkin di hotel Indonesia udah ngelakuin itu ya. Untuk sebagian ya.
Misalnya kayak tempat makan di bawah ada coffee shop atau whatever kan, hotel-hotel chain besar kan. Ya tapi sekarang kan misalnya sekarang kita lihat ya, Jakarta aja ada restoran. Malam minggu rame nggak? Oke. Nah, tapi ini resikonya nih. Dia cuma mikirin soalnya tamu hotel doang. Kalau lu ngeliat, oke tadi kita udah bahas hotel, Airbnb. Kalau menurut lu tentang apartemen yang shifting juga gimana jadi hotel? Ya itu keniscayaan. Itu kompetisi juga dong. Iya keniscayaan, tapi kan harusnya service apartment. Jadi memang dia ready. Tapi lebih besar loh Riz kamarnya. Iya, dia ready. Satpamnya juga receptionnya harus ready. Itu udah ada masanya. Hotel-hotel besar itu mendulang emas dari situ. Oke. Tapi kalau kita ngomong inovasi, jangan ke service apartment. Oke. Nanti kantor-kantor, co-working space, private space, managed by hotel. Oke. Kalau itu ramalan, belum tentu kejadian. Tapi gue mau cerita dikit dari sih. Gue dulu tuh, lu percaya gak gue lahir di hotel? Hah? Jadi dulu kakek gue guru, terus nyokap gue dulu tinggal di daerah Glodok tuh ada hotel ya. Jadi nyokap gue kakak beradik sama kakek gue tinggal di hotel. Oh. Karena gak dapet rumah dinas zaman dulu, dapetnya kamar. Oke, gue tadi tuh kan, 2 weeks gitu. Tapi gak 2 weeks, ini bener-bener selama kerja. Astaga. Terus udah gitu, karena hotel pemerintah. Gue lupa nama hotel apa di Glodok. Nah terus nyokap gue tuh bersembilan ya. Jadi kakek gue dapat 10 kamar. Astaga. Nah gue lahir di hotel. Jadi gue walaupun gue waktu nyokap gue umur berapa gitu gue udah cabut sih. Cuma nyokap gue sampai sekarang tuh ya. Dia sangat di rumah nih waktu gue SMA SMP gitu. Pola pikir itu agak hotel gitu loh Riz. Ngerti gak sih? Jadi lunch, breakfast itu dia udah gini nih. Misalnya gue di rumah, ibaratnya di rumah tudung saji gitu ya. Makanan itu habis jam 10. Sarapan. Jadi bubur ayam, nasi goreng tuh. Kalau gue bangun 10:30 udah gak ada tuh. Dan nyokap gue gak bakal mau masakin lagi. Itu lucu banget sih. Jadi maksud gue pola pikir kayak gitu ya. Makanya pas gue bilang sama nyokap bahwa ada hotel Janevala 24. Nyokap gue bilang, wah ribet tuh. Gitu. Karena dia ngerasain kan. Kakak beradik tinggal di hotel setahun. Itu ibaratnya kayak room service atau cleaning service tuh lumayan rumit tuh Riz. Ya, tapi tadi kan. Tapi Janevala works ya. Gue sebagai orang kreatif, lu cerita kayak gitu. Wah keren juga ya. Gue bikin hotel di satu kota. Okupansi rata-rata tadi 40% buat hotel lokal. Tapi 80% gitu. Buat hotel chain. Gue bikin hotel 50%-nya buat karyawan. Buat karyawan. 50%-nya buat profit. 50% karyawan itu nutupin OPEX. Oke. Iya kan? Ada aja sih yang bisa dimainkan. Ya moga-moga nih hotel seperti Janevala ini bisa menginspirasi juga. Ya gak sih hotel-hotel lain. Dan mungkin siapa tahu kita bisa diundang nih Riz ya. Kayak yang nginep di Janevala ya harusnya. Pasti sih. Guanya aja kan yang selalu gue lebih seneng kesana diem-diem. Jadi gue justru oke, lo kayak food critics gitu ya? Mystery shopper kan. Beneran gak nih? Gue datang jam 7 pagi, kamarnya ada, gue 24 hours, gue lebih senang itu. Lo udah pernah melakukannya? Dari Desember kemarin sampai sekarang masih sibuk. Oke. Ya udah, Riz kita ketemu lagi nanti di episode berikutnya. Siap. Buat teman-teman yang lain, kita ketemu lagi di Insight Innovation berikutnya. Kita akan bahas juga apa yang mungkin kedepannya kita masih seputar apa yang lu udah pernah posting kan? Iya, jadi gue memang pengen sih, gue menikmati short form di social media sekarang. Karena lebih cepat. Iya, tapi menurut gue setidaknya gue masih mencoba untuk mengajarkan orang-orang dari satu konten yang viral, yang banyak dikomentarin, coba kita kupas dengan bentuk long form. Ya 30-40 menit. Ya ini upaya supaya katanya jangan kita menghasilkan generasi yang hanya bisa attention itu pendek-pendek. Ya we'll see. Oke, we'll see. Namanya juga pilot ya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow @yoris di Instagram to get to know more yang about his post ya. Apalagi Riz, lu ada ini gak yang kedepannya kita bahas apa nih? Kalau berikutnya sih gue pengen ngebahas inspirasi dari film
series Can This Love Be Translated. Tapi saya nonton, tapi saya bukan pencinta drakor, jadi kita akan kupas dari angle yang berbeda. Oke. Yang pasti. Walaupun lu cocok sih main drakor. Oke teman-teman, kita tungguin aja Yoris ngomongin drakor kayak apa nih next episode ya Riz ya. Siap. Oke, bye-bye.